Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kembali kepada Modip YBM, Mobil Podcast YBM. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari narasumber yang tokoh hebat. Bersama saya Rahmat Sugianto. Saya Agus Setiawan. Dan kali ini narasumber yang pertama dari Bapak Nur Musolin, Kepala Sekolah SMK YPM 2 Taman. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Dan Bapak Haji Kisyanto, Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo. Semangat pagi. Pagi, keren. Beliau ini tidak hanya sekedar Kepala Sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo, Pak Gus. Banyak. Mungkin profil bisa disebutkan yang tertinggi. Dulu. Apa? Profil yang tertinggi. Iya. Itu tertinggi jabatan. Saya mau guru. Kalau tugas tambahan Kepala SMK YPM 8, kemudian tim kajian dan pengembangan YPM, kemudian saya kebetulan aja jadi ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo, ketua Jawa Timur, dan sekjen FKK SMK Swasta Indonesia. Nah, ini yang paling ngeri itu, bahaya ini. sekjen MKKS se-Indonesia. Itu kan mengisi hobi. Oh, mengisi hobi. Bukan pekerjaan. Bukan jabatan. Kalau di tingkat nasional itu ini keliling-keliling ya Pak ya? Ya, kalau saya yang bukan saya yang keliling, itu teman-teman yang dari luar pulau itu yang datang ke sekolah. Angkat kami berdua jadi muridnya, Pak. Insya Allah, siapapun yang mau. Ya. Kalau Pak Nur Musolin ini pasti, Pak, guru saya, Pak. Karena saya alumni SMK YPM 4. Oh iya. Saya ini juga termasuk didikan dari Abakis, ya. Ketika masih menangani tentang tenaga kerja lewat BLK, pemagangan ke Jepang. Dulu kan pemagangan ke Jepang dulu itu di Indonesia yang paling banyak Jawa Timur yang paling banyak Sidoarjo yang paling banyak SMK YPM 1 pasti sudah dulu. SMK YPM 1. Iya. Jadi terkenal sejak dulu itu. Itu magang luar negeri pertama di YPM ya? Iya. Ya. Di Indonesia. Oh di Indonesia. Kebetulan itu Kementerian Tenaga Kerja kerjasama dengan Robito Ma'ahid Islamiyah RMI, dan RMI itu kan ketuanya Prof. Ali Haidar. Itu dulu santrinya Abah. Prof. Ali Haidar minta ke Abah menunjuk saya untuk tangani. Ya. Dan angkatan pertama itu sekarang ngabdi di YPM, Pak Nur Yahya. Nur Yahya. Nur ya. Iya, itu angkatan pertama ke Jepang itu. Masya Allah. Jangan di stop dulu atau ditinggalkan video ini. Nanti kita akan bahas tentang kebingungan dan solusi alternatif untuk kegiatan siswa setelah TKA atau ujian nasional versi 2025. Iya. Tapi sebelum masuk ke situ, ada sosok penting dengan gaya yang nyentrik. Saya pengen ngupas, mengapa kok gaya nyentriknya Abakis itu selalu kopiannya yang bukan songko dan Daripada yang lain. Ya. Kalau Indonesia kan identik dengan songkok hitam ini, maupun di Mekah sudah terkenal. Nah ini di Indonesia sendiri beliaunya pakai songkok yang beda, mungkin bisa disepilkan ini. Kemana kita belajar dari kumis? Saya itu kan memang kalau ngomong darah saya itu darah seni. Seni. Darah saya itu darah seni, ya. Sehingga segala sesuatu itu saya kepingin yang membuat saya itu enak, enjoy, tidak punya beban. Itu prinsip saya. Sehingga ya kecenderungan untuk mencari sesuatu yang mungkin saja orang tidak ngetren ya. Saya pakai, bahkan ketika saya naik haji, ada profesor, dokter dari universitas mana itu ya, Unhas kalau nggak salah. Itu akhirnya saya sholat ditungguin terus, cuma minta songkok itu tak kirim 10 katanya dokternya. Kebetulan dia dekan fakultas kedokteran. Tak bagi-bagi pakai semua sama teman-teman saya.
Karena akhirnya dari Songkok ini terus saya punya banyak teman. Oh iya, saya ingat, saya diberi satu. Saya diberi satu. Diberi satu. Iya, saya diberi satu. Ya, kok nanek nang Sari Rogo tak kayak. Kamu itu, Pak Rahmat, doakan beliau naik haji lagi biar dikasih lagi. Nah, masih ada. Saya mesti sesuatu itu kalau orang banyak seneng, saya mesti stok. Masya Allah, keren. Keren apa Gisyanto? Apa Gis jiwanya orang seni. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan jiwa yang lainnya juga. Amin. 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 Ya, lagu favoritnya itu adalah dari Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta. Oke, ini kembali ke topik. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Nur Musoli terlebih dahulu selaku Ya. Kepala Sekolah SMK IPM 2 tentang adanya TKA atau ujian nasional yang biasanya itu di bulan Mei atau April. Ini maju di bulan November. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, terima kasih. Untuk masalah TKA ini memang kemarin sempat menjadi kebingungan, khususnya para waka kurikulum. Akhirnya kemarin ada pertemuan waka kurikulum se-YPM, yaitu tentang bahasanya hanya satu, anak setelah TKA, kalau dulu UN sekarang berubah menjadi tes kompetensi akademik. Ya. Tes kompetensi akademik ya yang sebagai pengganti UN itu. Nah ini kemarin sudah YPM sudah mendahului, ya terus terang YPM sudah mendahului itu tentang bagaimana dan akan diapakan siswa kita setelah ini. Ternyata rangkaian TKA itu kalau memang dulu mindsetnya kalau sudah TKA sudah UN itu sudah selesai, tapi sekarang enggak. Rangkaian selanjutnya masih ada. Kalau SMK itu masih ada uji kompetensi. Jadi itu nanti ada uji kompetensi. Kemudian termasuk pembelajaran yang lain. Dan kemudian nanti pembelajarannya itu akan kemarin atas arahan dari Ketua Yayasan itu akan dimampatkan di kelas 1 dan kelas 11 semester 1. Tuh. Kalau Abakis bagaimana? Karena saya melihat dari sudut pandang saya sendiri nih, setiap ganti menteri ada istilah yang lain, ganti menteri istilah yang lain, tapi tujuannya sama. Nah, tapi di tahun 2025 ini ada TKA yang maju bulan November. Ini bisa disipil sedikit lah. Kalau dibaca buku yang kemarin tak kasih, VOC. itu di sana itu kan ada, di sana itu ada makannya apa saja, minumnya tetap titik ya nanti ya. Artinya Sensor ya. saya itu dalam kondisi dan situasi apapun, saya dan teman-teman tim saya itu sudah punya acuan tersendiri. Saya tidak pernah ngaruh dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau ini dipaksakan harus terpengaruh dengan TKA tadi, ya juga tidak ada masalah. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin di YPM 8 itu tidak hanya pembelajaran, tapi triple kemarin itu ada pendidikan, itu yang kaitannya dengan nilai-nilai dan karakter, soft skill dan karakter, itu yang pendidikan. Karena butuh pembiasaan di situ, kemudian ada pembelajaran. Nah, kalau ngomong TKA ini kaitannya dengan pembelajaran sebetulnya. Untuk pendidikan, karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Makanya kalau di YPM 8 untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu menggunakan modelnya itu praktek hidup beragama. Belajar praktek hidup beragama. Itu modelnya untuk yang bersifat soft skill. Nah, yang keterkaitan dengan pembelajaran ini ya kita menggunakan model yang sudah dikaji oleh Pak Tony Plandures itu. Ya, itu yang dipakai disertasi itu. Nah, yang ketiga kan saya kemarin juga cerita ada skill development program pengembangan keterampilan, itu yang pelatihan. Artinya ujian atau tes TKA ini dilakukan kapanpun sebetulnya tidak masalah. Karena setelah waktu itu anak-anak bisa kita isi dengan libur terampil. Libur terampil ini menguatkan fokus mereka karena SMK, fokus mereka pada keterampilan sesuai dengan passion mereka masing-masing.
Ya, Mbak, itu kan SMK. Ya. Sekarang Mbak Kisyanto ini sebagai pengamat pendidikan, sepil juga yang di SMA dong, Mbak. SMA pun sebetulnya juga enggak masalah. Anak SMA itu kan ada yang kalau ngomong fokusnya SMA itu kan ke perguruan tinggi. Ada yang lewati jalur SNBP sudah beres. Tapi masih sekian banyak anak yang belum beres. Itu waktu-waktu itu dipakai kalau biasanya anak-anak keluar untuk ikut bimbingan belajar. Why not di sekolah sendiri ada bimbingan belajar yang intensif khusus untuk penyiapan anak-anak yang ikut tes ke perguruan tinggi. Tidak masalah. Justru kalau saya itu berpikir karena saya itu sekjennya SMK swasta, yang saya berpikir itu begini. Pak Menteri mungkin pikirannya hanya sekolah negeri. Yang tidak ada kaitannya dengan SPP. Nah itu. Swasta kan ada kaitannya dengan SPP. Ya, betul. Nah ini maka harus kita benar-benar pinter untuk mensiasati itu sehingga nanti tidak lagi anak-anak itu merasa kalau sebelum TKA diwajibkan bayar lunas juga keberatan. Iya kan? Iya. Oktober ujian. Ya. Kalau disuruh lunas sampai Juni tahun depan hancur, enggak mungkin. Tapi kalau dibiarkan pasca itu anak sudah merasa ujian. Nah, ini kan yang harus disiasati oleh kita. Kembali kalau untuk SMK YPM 8 no problem karena setelah itu masih banyak program-program untuk keterampilan anak-anak. Yang lain menurut saya ya kita harus terus berpikir apa yang bisa kita lakukan sehingga kedua-duanya beres, kedua-duanya aman, ujiannya terlaksana, tanggung jawab anak-anak ke sekolah itu juga selesai. Jangan-jangan nanti ada beberapa sekolah itu yang sekarang Ramadan libur tapi gurunya enggak gajian. Ada itu. Ada. Saman kalau ke Madura sana hampir begitu. Dan jangan-jangan kita nanti akan terkena begitu. Kalau itu mungkin terjadi semacam itu, katakanlah kalau ngomong SPP 2,5 tahun, ya kita harus berpikir bahwa guru-guru itu nanti bagaimana kita mensiasati itu. Ini harus kita breakdown dulu, kita evaluasi dulu, kita lakukan penguatan itu di samping secara pribadi saya atas nama Sekjen mesti memberikan masukan kepada Pak Menteri. Karena jangan yang dipikir cuma sekolah negeri aja, swasta ini juga ada guru. Nah ini yang harus timbul terjadi. Ya, itu nanti kami mesti akan membuat surat kepada Pak Menteri, kemudian Dirjen GTK, Ketua DPR, Komisi 10 khususnya, kemudian BMPS, dan lain sebagainya. Biasanya mesti kami berikan surat dari Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta di Indonesia. Sebelum saya tanya tentang itu, Pak. Biasanya anak-anak setelah ujian sekolah, apalagi TKA. Setelah TKA itu motivasi untuk datang ke sekolah itu turun. Iya, apa betul ya? Nah, bagaimana nantinya jika memang benar-benar TKA itu dilaksanakan di bulan November, berkenaan pada sekolah swasta yang bayarnya sampai bulan Juni. Nah, itu adakah solusi-solusi alternatif terlebih lagi nanti surat yang dibawa dari MKKS se-Indonesia itu bisa mempengaruhi Kak untuk mundur kembali ke bulan Mei atau bagaimana? Saya punya keyakinan bahwa pada saatnya enggak tahu mungkin 1-2 tahun, mungkin 1 tahun akan dievaluasi program. Saya punya keyakinan begitu. Makanya sebelum program dievaluasi, saya selaku Sekjen saya harus bikin masukan bagaimana? Ya tolong dipikir ini. Kalau memang anak-anak setelah itu dan selesai, yang di Jakarta sana kan enggak kepikiran begini ya. Saya yang tempo hari mengusulkan bagaimana kalau anak-anak SMK itu banyak didorong oleh kabupaten, kota, dan provinsi untuk ada fast track 1 tahun pada bidangnya masing-masing, program cepat, katakan semacam diploma 1 begitu. Untuk apa? Untuk menunda kebekerjaan anak-anak. Sekarang tuh masalahnya bukan hanya kecil kalau kita berpikir masalah sekolah, ya itu tadi masalahnya. Tapi masalahnya saat-saat ini kan lowongan pekerjaan tuh menurun, jauh menurun. Sedangkan lulusan terus tidak bisa dibendung ini. Maka salah satu di antaranya di samping untuk meningkatkan kualitas anak-anak, untuk meningkatkan grade-nya anak-anak, untuk meningkatkan daya jual anak-anak,
Saya sudah mengusulkan ke Bapeda Sidoarjo untuk membuat fast track kerjasama, baik dengan kalau di sini Polteknya ITS itu ada PEN, ada Polinema dan lain sebagainya, termasuk mungkin perguruan tinggi lokal untuk program 1 tahun itu. Nah sekarang malah negara atau pemerintah ini mengajukan kelulusannya, kalau boleh disebut ya, anak itu kalau sudah ujian sudah menganggap mereka lulus. Ya, selesai. Anak itu kalau SMK namanya UKK belum dianggap ujian. Tapi kalau sudah TKA atau dulu UN itu anak mesti sudah menganggap finish. Selesai. Itu secara teori motivasi itu sudah turun. Sudah turun. Sama seperti ketika saya kuliah. Sudah selesai semua, tinggal nyusun skripsi, tesis, disertasi. Biasanya motivasi sudah turun. Kenapa? Merasa sudah selesai semua mata kuliahnya. Betul. Nah, kalau teori motivasi yang benar itu dibikinlah life circle produk, daur kehidupan produk. Bagaimana ketika anak-anak nanti bulan itu akan turun, kita harus berpikir bagaimana motivasinya anak-anak tidak turun. Memicu lagi. Iya. Bukan gitu. Nah, ini Pak, TKA itu kan pengaruhnya ada statement membantu atau mensupport nilai untuk anak SMA masuk perguruan tinggi negeri. Nah, support kontribusi TKA untuk SMK ini bagaimana Pak Nur Musolin? Mungkin ada pandangannya dari Pak Nur Musolin terlebih dahulu. Efek TKA di SMK, poin plusnya. Kalau di SMA kan poin plusnya sebagai penunjang nilai ke perguruan tinggi SNBP. Kira-kira kalau di SMK bagaimana? Saya kira ya kalau untuk sejak materi umum itu hampir sama kalau untuk anak kuliah itu. Karena saya terus terang belum membaca sedetail itu. Nah, tapi untuk yang kejuruan ini ya bisa untuk pengetahuan anak-anak. Tapi anak-anak karena sudah produktifnya, istilahnya produktif di SMK itu, ya kita harus mendesain ulang lagi nanti itu. Apa yang disampaikan Pak Dr. Krisanto tadi itu. Ya. Berarti artinya penelemparan TKA ini Mendikbud atau Menteri Pendidikan sekarang ini belum mengkaji ulang untuk berpikir di SMK-nya bagaimana Pak? Ya. Kelihatannya begitu. Makanya kan ya kalau bukan begitu kan bukan Indonesia. Indonesia itu cirinya kalau ganti menteri ganti aturan itu ciri khasnya. Ciri khas Indonesia itu nek gak telat itu berarti duduk Indonesia, Jepang nanti. Makanya wong-wong telat-telat ya karena mempertahankan keindonesianya. Nah, tetapi kalau untuk TKA terhadap korelasinya dengan anak-anak untuk yang masuk perguruan tinggi SMK tidak seberapa berpikir tentang ke sana. Saya mentargetkan di sekolahan cuma 7,5%. Kenapa? Semakin banyak nanti anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi, ya kecuali kalau di politeknik ya. Kalau politeknik oke, semakin banyak saya semakin senang. Tapi kalau di perguruan tinggi umum semakin banyak, nanti SMK semakin gak laku loh. Itu tidak banyak orang yang berpikir. Kenapa? Lah kalau sama-sama masuk perguruan tinggi, kenapa kok SMK, SMA aja? 48 siswa lulus SNBP. Persis sesuai dengan standar target kalau sampean buka besok di bukunya ada 7,5 lulusan SMK masuk perguruan tinggi negeri. Keren loh. Iya, itu kan cita-cita ya. Nah, 3,5% berwirausaha. Ya. Nah, nanti kalau yang di swasta itu kami dorong untuk sambil kerja sambil tetap meningkatkan kualitas dirinya. Apakah dengan TKA maju bulan November artinya magang PKL-nya anak SMK ini di akhir? Ya enggak, saya tetap kelas 2. Tetap kelas 11 ya. Kelas 11 tetap. Karena, Ya. Kenapa? Akademiknya anak-anak SMK itu sudah bisa diukur. Dia sekolah setahun, 2 tahun, 3 tahun, matematikanya rata-rata 4,2. Karena memang mereka lebih memfokuskan diri pada keterampilan. Makanya di buku kemarin saya tulis yang kalau ngomong kecerdasan komprehensif. Dunia ini memutuskan kecerdasan komprehensif 4. Kecerdasan spiritual, sosial emosional, intelektual. Nah, ini kan orang-orang SMA kan ini ya. Kemudian kinestetik. Nah, di hasil kajian saya
itu untuk SMK Indonesia. SMK Indonesia JPM tidak cukup dengan itu. Maka ada kecerdasan yang 4 itu ya. Intelektual, sosial emosional, intelektual, kinestetik. Saya tambahkan di situ ada kecerdasan kebangsaan. Ada kecerdasan kebangsaan. Karena kita semua harus berpikir itu. Kenapa? Indonesia ini kaya raya. Kecilik krungu swara subur makmur ijo royo-royo gemah ripalo jinawi. Tapi gak tahu soge. Kenapa? Karena urusan kecerdasan kebangsaannya ini bermasalah. Pinter, cerdas intelektualnya, gelar ya korupsi. Ini karena kecerdasan kebangsaan bermasalah. Nah, saya tambah lagi dengan kecerdasan vokasional sesuai dengan passionnya masing-masing. Sing bal-balan ya bal-balan cerdasnya. Yang tentara ya tentara cerdasnya. Yang mesin ya mesin dan lain sebagainya. Dan sekarang karena dunia ini sudah berubah begitu cepat, ditambah kecerdasan artifisial. Itu yang kecerdasan sekarang harus di SMA bagaimana? Sama. Cuma penguatannya kalau SMA adalah di intelektual, kalau SMK lebih penguatannya pada vokasional itu. Tapi kecerdasan kebangsaan sama, spiritual sama, sosial emosional sama, artifisial sama. Yang beda antara SMK dengan SMA menurut saya, penguatan fokusnya SMA itu di intelektual, fokusnya penguatan SMK itu di vokasional. Oke, keren sekali. Apa yang disampaikan Abah Krisyanto dan Pak Nur Musolih ini adalah satu wawasan yang harus kita ketahui. Dan ini harus pola pikir kita harus berubah. Gitu. Mindset kita yang harus berubah. Mulai dari top leader sampai ke bawah, baru kita berpikir untuk merubah mindsetnya anak-anak. Iya. Jangan kita berharap anak-anak mindsetnya berubah manakala kita belum berubah. Betul. Ya. Tapi ada sesuatu yang bagus sekali dari karakter nilai YBM, 2 nilai karakter YBM dengan munculnya 8 karakter utama bangsa yang harus dimiliki siswa dari Kementerian Pendidikan. Salah satunya ada poin di Kementerian Pendidikan itu adalah karakter bermanfaat. Padahal karakter itu sudah diterapkan di YBM, yaitu pada nilai khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, karena memang kalau kita boleh ngomong itu goalnya itu ya bagaimana menjadikan kita, anak-anak kita, warga besar YBM ini sebagai hamba Allah yang memang tidak merugi. Hamba Allah yang tidak merugi ya, yang khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya bagus. Ya, kita harus bisa memberikan manfaat pada orang lain gitu. Sebesar-besarnya begitu. Sesuai dengan ya kalau kita ngomong kemampuan kita masing-masing ya. Bisa dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan uang kita dan lain sebagainya. Silakan, itu ya orang kan punya kemampuan masing-masing, tapi yang terbaik semuanya. Yo pikirane, yo waktune, yo tenaga, yo duite. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Kis ini, saya ingat salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Abdurrahman bin Auf, di mana beliau memberikan pikirannya dalam berjuang untuk Islam. Uangnya juga secara material tidak habis-habis. Kita sodako banyak, malah dikasih banyak. Begitu. Ini salah satu contoh yang sudah harus dicontoh sebagai kita umat Muslim, meneladani salah satu daripada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu. Ya, kita kembali lagi kira-kira untuk yang terakhir Pak. Kira-kira setuju enggak Pak TKA November dilaksanakan untuk Pak Nur Musolih? Sebenarnya kalau TKA ya kita lihat jenjangnya, SMP itu masih tetap Mei. Kira-kira Kalau SMK SMA itu ya tetap seperti awal, di akhir saja. Oh berarti tidak setuju ya? Iya, Harusnya mundur aja? Iya. Oke, untuk Abakes? Saya berpikir TKA nanti akan lebih difokuskan pada anak-anak SMA
dan anak-anak SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti pada akhirnya ada ujian lagi, nggak tahu apa namanya, yang dilaksanakan oleh sekolah seperti tahun-tahun kemarin. Sehingga kalau TKA ini nanti saya berharap dan saya yakin nanti akan terwujud, itu nanti kayak kemarin ada asesmen nasional, hanya seperti itu aja. Siapa yang mau ikut, please silakan ikut. Mereka-mereka yang akan ke perguruan tinggi, sehingga ini nanti pada akhirnya tidak akan mempengaruhi apa yang selama ini sudah berjalan. Meski demikian, sekali lagi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sembrono, tetap kita berpikir kemungkinan, dan saya pribadi akan berikan masukan kepada Pak Menteri melalui Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Indonesia. Oke. Terima kasih pemikirannya Pak Nur Musolin, Pak Kisyanto dalam pendidikan di Indonesia ini, semoga bisa memecahkan satu kebuntuan, satu permasalahan, yaitu TKA tadi yang bulan November ya. Jadi itu teman-teman pemirsa acara podcast pada hari ini, semoga apa yang menjadi impian kita, Indonesia ini bisa lebih berkarya lagi, terutama di bidang pendidikan yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Musolin, kemudian Pak Kisyanto selaku guru SMK YPM 8 Sidoarjo sekaligus Sekjen FKKS se-Indonesia. Ya, semoga apa yang beliau ini berikan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Oke, dari kami host dari Modip ini, dari saya Agus Setiawan, dari saya Rahmat Sugianto, kita sebutkan dengan jejer YPM berilmu, beramal, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.